Pemerintah menegaskan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora bukan sebuah gerakan keagamaan. Pemerintah meyakini aksi kelompok Ali Kalora sebagai kelompok kejahatan yang telah menewaskan satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 27 November lalu. Kini pemerintah menugaskan Satuan Tugas Tinombala untuk memburu kelompok MIT. Pemerintah menyesalkan dan mengutuk keras tindakan teror, kekerasan dan kekejian dan dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Dalam hal ini kelompok Ali Kalora. Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan melalui Satgas Operasi Tinombala. Satgas Operasi Tinombala untuk melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap para pelaku agar secepatnya dilakukan proses hukum yang tegas terhadap mereka. Sementara itu, operasi Tinombala yang dikomandoi Polri mengklaim telah mengejar Ali Kalora, pemimpin kelompok MIT. Pengejaran dilakukan di wilayah pegunungan Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Satgas Tinombala, kemudian Densus 88, Brimob Polda Sulawesi Tengah dibantu oleh TNI saat ini telah melakukan pengejaran terhadap DPO MIT Mujahidin Indonesia Timur di sekitar daerah pegunungan Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi. Dan kita berharap juga tim yang di sana kita sama-sama doakan bisa segera menangkap Ali Kalora CS. Sementara itu, pengamat terorisme menilai kendala operasi Tinombala bukan karena sulitnya medan, melainkan konsistensi kelompok MIT dalam menebar teror. Yang dihadapi oleh Satgas Tinombala sebenarnya bukan situasi medan yang sangat sulit ya, sangat rumit. Karena situasinya sama seperti di Mindanao atau di Aceh atau di Patani atau di mana saja atau di Papua sama. Jadi yang membuat sulitnya itu karena memang kelompok ini adalah kelompok paramiliter yang sangat kuat semangat jihadnya, sangat kuat, sangat sangat konsisten. Kelompok MIT ini adalah kelompok boleh dikatakan secara antropologi adalah kelompok teroris tamkin ya, teroris teritorial dan organik. Artinya mereka memang hanya bergerak di teritorial tersebut saja dan tidak lari kemana-mana. Operasi Tinombala ini dimulai pada 10 Januari 2016 saat Polri dipimpin oleh Jenderal Badrodin Haiti. Operasi ini memiliki target menangkap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang kala itu dipimpin Santoso. Operasi pun dilanjutkan hingga 18 Juli 2016 di saat Polri dipimpin Jenderal Tito Karnavian. Polri dibantu TNI terlibat baku tembak dengan kelompok MIT dan akhirnya kelompok MIT Santoso tewas dalam baku tembak itu. Teror yang ditebar kelompok MIT ini tidak berhenti saat Santoso tewas. Basri, orang kepercayaan Santoso, ternyata melanjutkan organisasi MIT ini hingga Satgas Tinombala pada 14 September 2016 menangkap Basri. Selepas Basri ditangkap, teror MIT masih terjadi di Poso. Hingga pada 19 September 2016, Satgas menembak salah satu anggota MIT Sobron karena hendak melemparkan granat saat akan ditangkap. Tampuk kepemimpinan MIT kini berpindah ke Ali Kalora, yang juga orang kepercayaan Santoso. Pengejaran terhadap Kalora sudah dilakukan sejak Juni 2019 hingga saat ini di bawah komando Jenderal Idam Aziz. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sudah sejauh mana perburuan kelompok teroris Ali Kalora oleh Satgas Tinombala di Pegunungan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah? Apa yang menyebabkan Satgas kesulitan mencari dan menaklukkan kelompok ini? Kami akan membahas hal ini bersama Kepala Bidang Humas Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Didi Supranoto, serta pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Aiman.
Saya ke Pak Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Pak Kombes Didi. Pak Didi, Baik. Ya. bisa disampaikan Pak perkembangan sejauh ini karena begitu mengkhawatirkan ketika kemudian kita melihat, kita kemudian mencermati apa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Baik Mas, jadi pencarian saat ini yang dilakukan oleh Satgas Tinombala, yang di backup juga dari Densus, dan juga dari TNI lainnya, termasuk juga Brimob yang ada di sini. Sekarang ini mencari di wilayah pegunungan Lembantongoa. Kemudian juga kita perluas sampai ke wilayah Parigi Motong dan Poso. Mengingat pegunungan ini menyambung. Jadi Mungkin bisa dijelaskan Pak, karena kan tidak semua tahu paham kontur pegunungan ini, wilayah luasnya dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan mungkin seperti Bukit Barisan misalnya, atau misalnya seperti jejeran gunung di selat tengah Jawa misalnya. Seperti apa Pak? Medannya sesulit apa? Jadi medannya hampir seperti Aceh Mas, seperti di Bukit Barisan. Jadi di situ hutannya sangat lebat dan juga berbukit. Dan panjang ya Pak, pegunungan itu ya? Iya, sangat panjang. Menghubungkan, yang lokasi operasi ini menghubungkan 3 kabupaten. Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, dan juga Kabupaten Poso. Ini hutannya sangat lebat. Dan tidak ada perkampungan di sana Pak? Di wilayah atas itu tidak ada. Hanya di lereng-lereng yang cukup jauh, itu ada perkebunan masyarakat, itu sangat jauh. Kemudian, di sana itu kesulitannya juga, seperti tadi disampaikan oleh pengamat teroris tadi, bahwa itu ada konsisten dari pelaku DPO ini, memang benar. Cuman di sana juga perlu diketahui, hutannya sangat lebat. Menurut kesaksian dari DPO yang menyerahkan diri, mereka itu kadang-kadang sering ketemu dengan TNI dan Polri yang patroli. Cuman jarak 20 meter, 10 meter, kalau mereka diem aja, itu udah nggak kelihatan. Nah, gimana Pak? Jadi jarak 20 meter kalau mereka diam aja nggak kelihatan. Karena apa? Kabut atau apa? Kelihatan. Karena di sana sangat lebat, Mas. Hutannya sangat lebat. Sangat lebat kali. Jadi 20 meter kan dekat sekali ya, nggak terlalu jauh itu. Iya. Karena mereka bisa melihat. Cuman udah kita patroli udah nggak kelihatan kalau dia mau diam. Kemudian juga di sana tidak ada signal. Tidak bisa berhubungan. Bahkan dengan menggunakan HT, jarak tertentu sudah hilang. Nah ini yang menjadi kendala untuk pencarian kelompok DPO ini. Tapi kan kita belajar kemudian, saya juga waktu itu sempat kemudian meliput di darurat militer di Aceh, bahwa gerilyawan kan memang hidup di hutan, tapi tidak akan pernah bisa lepas dari perkampungan. Tentu ini kan bisa kemudian ditelusuri. Bagaimana mereka hidup bertahun-tahun di dalam hutan, Pak? Ya, jadi kan operasi Tinombala ini kan terbagi 2 nih. Jadi operasi penegakan hukum yang tugasnya untuk mengejar dan memburu para pelaku. Kemudian yang kedua, ini kan yang menggunakan pendekatan yang soft. Baik itu yang dilakukan dengan perubahan mindset terhadap orang-orang di sekitar situ, biar mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh para kelompok teroris ini adalah tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian juga kita bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Ini tentu berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi di sana yang misalnya yang dagang, ya gimana cara menjadi dagang-dagang yang profesional. Kemudian yang petani menjadi petani-petani profesional. Kemudian juga kita sudah bekerjasama dengan para ulama. Nah ini untuk melakukan pengawasan, termasuk dengan dinas pendidikan. Di sana ini kan rekrutmennya melalui beberapa kegiatan agama misalnya. Ini harus perlu diawasi dan juga dilakukan pengawasan. Bagaimana dengan ajaran pendidikan di sana, apakah sesuai dengan kurikulum pendidikan yang sesuai atau tidak. Kemudian juga kalau itu misalnya bentuk kelompok-kelompok kegiatan agama, apakah itu ada idenya apa enggak dari Kementerian Agama. Nah ini sudah kita lakukan. Baik, saya ke Bung Ridwan. Bung Ridwan, tadi seperti pertanyaan saya sampaikan ke Kombes Didi. Pengalaman dari gerilyawan, ya teroris yang kemudian kita sebut di sini, atau misalnya pada saat peperangan di mana ia bercampur baur dengan penduduk sekitar, kan tidak bisa lepas dengan katakanlah perkampungan di sana. Nggak mungkin juga bertahun-tahun hanya hidup di hutan. Benarkah demikian? Ya, memang dulu mereka sempat pada periode 2010 sampai 2016 itu disuplai dari luar, Mas Aiman. Siapa itu? Maksudnya luar ini di warga sekitar atau dari jaringan mereka? Dari jaringan mereka yang kemudian menyuplai masuk ke dalam hutan. Lewat dari jalur Filipina, betul ya?
Tidak, bahkan dari lokal, ada yang berangkat dari Malang, ada yang berangkat dari Bima. Itu pada periode 2016 mereka masih bisa masuk. Bahkan mereka bisa melakukan rotasi personil, Mas Aiman. Jadi personilnya gantian. Ada yang masuk, ada yang keluar. Bahkan bisa memasukkan istri. Jadi Santoso itu istrinya pernah masuk ke dalam hutan. Tetapi setelah Santoso mati, maka penjagaan di internal kelompok ini menjadi melemah. Dan kemudian mereka benar-benar melakukan yang disebut dengan survival escape itu. Jadi berlari masuk ke dalam vegetasi hutan lebat dan hanya turun sesekali untuk merampok bahan makanan dari warga-warga peladang-peladang di sekitar gunung. Jadi Anda mencurigai sekarang mereka full di hutan meskipun pernyataan kepolisian yang terbaru adalah ada penggalangan dana melalui supermarket di kota-kota besar di Indonesia. Nanti saya akan bahas soal itu selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.